Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Siapa itu? Siapa yang datang? Halo. Ini pesananmu, dari Liu Yixu. Si Hao, dunia ini kok ajaib banget ya? Kalian tahu siapa dia? Siapa? Dia kakak kelasku di sekolah olahraga, juara 2 tinju nasional, 20 tahun yang lalu. Liu Yixu, turun sini. Kakak senior. Sudah bertahun-tahun gak ketemu. Kamu yang petinju kok sekarang jadi kurir begini? Si Hao. Kita memang sudah lama gak ketemu. Aku masih ada satu paket yang harus diantar. Kapan-kapan kita ketemuan lagi ya? Eits. Gangsi, kamu gak mau sparring sama dia? Siap. Woi. Paman guru si kurir. Latihan bentar lah, Gangsi. Kamu jangan kurang ajar ya. Paman gurumu ini, dulu terkenal sebagai, si juara 2 abadi, di dunia tinju lo. Si juara 2 abadi yang terkenal. Wah, kalau gitu aku harus sparring serius sama paman guru nih. Paman guru. Paman mau pakai pelindung kepala atau yang di lantai? Aku bebas. Karena kamu tidak hormat sama orang tua. Aku juga nggak perlu kasihan sama anak kecil. Ayo lawan. Aku nggak butuh pakai ini. Oke, paman. Jangan salahkan aku kalau nggak sopan sama orang tua. Kalau terluka, bayar sendiri biaya rumah sakitnya ya. Asal uangmu cukup buat ke rumah sakit, itu sudah bagus. Wush wush wush. Masih ada paket yang harus diantar. Nggak main sama dia lagi. Xiao Chao, dulu kamu nggak pernah menang lawanku. Dia juga sama saja. Kak Hao, dulu kakak nggak pernah menang lawan dia ya? Kapten Su. Di bawah ada motor listrik kurir Jin Meila. Gembok motor itu untukku. Baik. Om, kenapa Om gembok motor ayahku? Ayahku sebentar lagi masih harus antar makanan. Kumohon, tolong buka gemboknya. Ayah. Om ini mengunci motor ayah. Di sini dilarang parkir motor pengantar makanan. Bang Satpam. Tolonglah, bantu saya buka kuncinya dulu. Pesanan saya berikutnya sudah mau terlambat. Lain kali saya akan perhatikan, janji deh. Kalau telat, apa urusannya sama kami? Benar, kurir makanannya sendiri yang tidak tahu aturan. Kalau telat dan didenda, bukannya itu wajar. Senior, cuma gara-gara pesanan receh ini telat, kau langsung jadi pengecut. Dulu waktu di sekolah olahraga, kau miskin sekali. Seingatku kau cuma makan roti kukus. Ini sudah hampir 20 tahun. Kau masih makan itu? Iya, aku memang suka makan roti kukus. Beritahu saja bagaimana cara menyelesaikannya. Minta maaf atau mengaku salah, aku akan lakukan. Ayahku itu juara. Aduh senior, kau pintar sekali berbohong ya. Adik kecil, ayahmu itu membohongimu. Dia tidak pernah jadi juara. Seumur hidup ayahmu cuma jadi juara 2, si pecundang abadi.
Seumur hidup ayahmu cuma jadi juara 2, si pecundang abadi. Kau bohong, ayahku itu juara. Aku tidak pernah membohongimu. Kalau tidak percaya, tanya ayahmu. Kalau dia bohong, dia keluar nanti bakal mati ketabrak mobil. Layar gelap. Zhang Xihao, apa kau tidak terima? Kalau tidak, ayo kita bertarung lagi. Hahaha. Senior, kau sekarang cuma tukang suruh. Sekarang mau lawan aku, bahkan untuk semir sepatuku saja kau tidak pantas. Atas dasar apa kau mau melawanku? Kalau mau Kapten Su buka kuncinya, boleh saja. Denda parkir liar 200. Bayar sini, terus minggat. Kakak senior. Masa bayar 200 saja nggak mampu? Orang-orang licik yang suka menindas seperti kalian ini, sudah sering aku lihat. Denda 200 ini, aku terima. Aku bayar demi pelanggan pesanan berikutnya. Nggak usah banyak bacot. Pindai kodenya, bayar sekarang. Tunggu dulu. Kalian tidak punya hak menggembok kendaraan, juga tidak berhak memberi denda. Siapa kamu? Orang yang bisa membuat Kapten Su ini minta maaf di depan umum. Orang yang bisa membuat Kapten Su ini minta maaf di depan umum. Sekarang aku cuma suruh dia bayar denda terus pergi. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau dia memang kakak seniormu, dan kamu benar-benar sedang bicara dengan seniormu, harusnya kamu punya etika sedikit, kemanusiaan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, kepercayaan. Satupun budaya tradisi kita tidak ada yang masuk ke otakmu ya. Kumpulkan bukti sekarang. Karena kalian tidak mengerti hukum. Biar aku beri kalian pelajaran hukum. 1. Tindakan menggembok secara langsung membatasi penggunaan kendaraan. Melanggar pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan hak milik pribadi yang sah dilindungi oleh hukum. Kalian telah melanggar hak properti kurir ini. 2. Pemberian denda adalah wewenang eksklusif lembaga pemerintah. Kalian ataupun pihak manajemen gedung, hanyalah subjek sipil, tidak punya hak menetapkan atau menagih denda. Melanggar pasal 17 Undang-Undang Hukuman Administrasi, tentang penyalahgunaan wewenang sanksi administrasi. Kalian percaya tidak? Kalau sekarang aku telepon 12345 untuk melaporkan kalian, bisa-bisa pos satpam ini berubah jadi pos penyuluhan hukum. Lalu, kamu, Pak Kepala Keamanan, apa memang mau dipecat oleh perusahaan manajemen? Saya. Kamu. Kamu pengah. Saya pengacara. Sekarang aku minta dengan tegas pada kalian, buka kunci motor kurir ini sekarang juga. Mana kuncinya? Bang, lain kali kalau lagi kerja hati-hati ya. Parkir motornya di tempat yang semestinya, tahu. Kamu ini. Aku cuma nggak tahan lihat orang-orang nggak punya etika begini. Tadi kamu bilang kamu sudah sering lihat orang picik di dunia ini. Sebenarnya, aku lihat jauh lebih banyak. Hidup di dunia ini hanyalah demi uang yang nggak seberapa. Hidup semua orang itu nggak mudah. Kalau bisa memaafkan, ya maafkan saja. Boleh minta WeChat-nya dong. Nanti kalau ada masalah hukum, aku bisa konsultasi sama kamu. Kamu bos perusahaan Huihao, kan? Kamu dari firma hukum Dewang. Firma kami mengutus saya ke perusahaan Anda sebagai penasihat hukum. Tapi, aku nggak terlalu pandai. Cari muka. Gimana kalau Bapak telepon Pak Xiao buat ganti orang lain saja? Bang. Sampai ketemu lagi ya. Hehe. Makasih ya. Ini kartu namaku. Kalau ada masalah hukum, tanya saja sama aku. Pergi dulu ya, dadah. Papa, apa benar Papa nggak pernah juara? Halo. Kakak senior. Kak, kita berdua susah payah banget baru bisa ketemu. Kenapa buru-buru banget mau pulang? Aku masih pontang-panting di sini. Beberapa waktu lalu aku pinjam uang besar buat modal usaha. Malah ditipu orang. Penagih utang sampai melabrak ke depan pintu, demi bayar utang.
Aku sudah pinjam ke semua orang di kampung halaman. Tapi masih kurang 150 juta. Ngomong-ngomong, gimana hidupmu sekarang? Kok istrimu nggak ikut sama kamu? Kak, iparmu tahun lalu sudah meninggal. Apa kamu bilang, meninggal? Si Xiaolan 2 tahun lalu didiagnosis kena kanker. Demi dia, aku sampai berhenti kerja. Rumah juga kejual, terus aku pinjam uang banyak banget dari bank. Tahu. Tahun ini malah ketahuan kena penyakit jantung juga. Kamu kena musibah sebesar ini. Kenapa nggak ngomong sama kita, saudara-saudara seperguruanmu ini, Bang? Abang kan tahu sifatku. Ada hal-hal yang nggak pengen aku omongin. Aduh, Bang. Aku beneran pengen bantu kamu loh. Yishu, abang ngerti kok. Abang nggak bakal maksa kamu. Malam ini kita sesama saudara cuma minum-minum dan ngobrol kenangan lama. Yang lain-lain nggak usah dibahas. Kiki. Awas lo, kali ini jangan bikin gue malu kayak si gangsi. Beres, bos. Tenang aja. Saya cuma butuh 2 ronde. Bakal saya hajar si Liu Yishu itu sampai giginya rontok ke lantai. Bagus. Pokoknya kamu harus bikin si Liu Yishu itu kok buat saya. Bang. Malam ini nginep di rumahku aja ya. Nggak usah mikirin aku. Aku sudah beli tiket kereta kok. Adikku. Kita bisa terus bersaudara sejauh ini tuh nggak gampang. Cepat pulang sana, temani anakmu. Aku jalan dulu ya, Bang. Pulanglah. Ayahku. Dia itu juara. Kamu ngapain kesini? Aku. Jia-jia mana? Tony, kan sudah kubilang. Kalau mau nengok Jia-jia, hubungi aku 3 hari sebelumnya. Harus dapat izin dariku dulu. Lagian urusan kami nggak perlu dicampuri orang luar, kan? Orang luar, mana ada orang luar? Ini pengacara Niu dari perusahaan kami. Asistenku, Xiao Ma. Dia orang kepercayaanku. Lagi pula, kamu kan pengacara. Kalau aku tidak bawa pengacara, bagaimana kalau nanti aku kau jebak? Baiklah. Katakan saja. Kenapa kamu mencariku? Apa kamu mau melunasi tunjangan anak yang menunggak 2 tahun itu? Kamu segitu pedulinya sama uang receh itu? Aku tidak peduli soal uangnya. Tapi aku peduli, apakah kamu sudah menjalankan tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai ayah? Asal kamu serahkan hak asuh Jia-jia padaku, akan kulunasi tunggakan 2 tahun itu, 190.000. Dan aku tambah lagi 3 juta sebagai bonus. 3 juta. Kamu anggap Jia-jia itu apa? Kamu anggap aku ini apa? Cih. Kau pikir melahirkan anak itu cuma untuk dijadikan alat? Jin Li. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya. Asal kamu tahu, kita bisa bicara soal apa saja, tapi soal hak asuh Jia-jia, tidak ada negosiasi. Zeng Tong. Bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri. Sekarang baru kamu bilang kita pernah suami istri. Waktu kamu selingkuh, waktu kamu mabuk dan memukuliku, apa kamu anggap kita suami istri? Itu kan sudah 3 tahun yang lalu. Apa gunanya mengungkit itu sekarang? Zeng Tong, kamu wanita pintar. Wanita bawa anak, apa masih berharap dapat laki-laki lagi? Kamu tahu sebutanmu itu apa? Janda, buntut, yang jadi beban. Kalau begitu, kamu tahu apa itu, anak mami? Zeng Tong, jangan melunjak ya. Dasar tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu itu kamu. Jangan banyak omong kosong. Bilang saja, kamu mau berapa? 3 juta cukup tidak?
3 miliar gak cukup, 5 miliar cukup gak? Lepasin aku, lepasin. 5 miliar cukup gak? Lepasin, Yingli, udah cukup belum? 5 miliar, lepasin aku. Taruh barangnya di depan pintu aja. Kamu siapa? Keluar sana. Kamu siapa sih? Saya cuma pengantar makanan. Sialan, cuma tukang antar makanan doang. Cari mati ya kamu. Hah, Hei, Presiden Zhong. Hebat juga kau, Presiden Zhong. Ternyata si beban ini pasangannya cuma kotak nasi ya. menurutku si beban sama kotak nasi cocok banget tuh. Cuma pesuruh bau keringat begini. Paling serasi sama kamu. Otakmu geserek ya. Seleramu gak usah serendah itulah. Presiden Zhong, bagaimanapun kau itu mantan istri Yingli. Kamu sudah seputus asa itu ya. Dia cerai sama kamu itu memang sudah benar. Kenapa kalau dia kotak nasi? Setidaknya dia hangat. Gak kayak kamu itu cuma orang berdarah dingin. Bajingan berkedok manusia yang pakai kacamata emas. Pergi mati sana. Emang kamu punya hak ngomong di sini? Di mataku, kamu itu cuma semut yang gak ada artinya. Pengacara Niu, kamu lihat kan bagaimana perlakuan mereka ke kita tadi? Sekarang aku boleh telepon polisi kan? Yingli, dari awal sampai akhir kalian duluan yang main tangan. Pengacara Niu, masa kau gak ngerti apa itu pembelaan diri? Lagi pula, semua gerak-gerik kalian sudah kurekam. Kalau aku sebar ini ke internet, kalian mau biar semua orang lihat kelakuan memalukan kalian ya? Boleh juga. Kalian benar-benar hebat. Awas kalian ya. Teman-teman, tolong perhatikan sebentar. Siang ini ada restoran cepat saji baru buka di Jalan Huju Utara. Mereka buka 7 hari dengan layanan mandiri. Nanti orderan di sana pasti bakal membludak. Pas kita ambil pesanan nanti, jangan terlalu mendesak. Puas kau sekarang? Liu Yishu. Di tempat butut ini. Orang tadi itu. Mantan suamiku. Dia bawa pengacara sama asistennya. Datang mau rebut hak asuh anakku. Mantan suamimu itu benar-benar kejam. Kamu harus waspada sama dia mulai sekarang. Sejak hari aku cerai sama dia, aku sudah bersumpah. Seumur hidup ini aku bakal jaga putriku baik-baik. Meskipun suatu hari nanti aku jadi pengangguran. Meskipun harus jualan di kaki lima atau jadi sopir taksi online. Aku bakal pastikan putriku hidup tenang dan aman. Ibu itu harus kuat, kan? Dulu waktu kuliah, aku juga pernah berhayal bisa punya hidup yang bahagia. Keluarga yang sempurna. Tapi takdir rasanya kayak sengaja ngerjain aku. Malah bikin aku nikah sama cowok yang gak setia. Bajingan hina yang tidak tahu malu. Terus aku banting anak mami itu. Sampai dia jatuh nyusruk. Makasih ya. Makasih sama aku. Harusnya aku yang makasih sama kamu. Soal kemarin. Ayahku dulu itu atlet lari. Jadi aku tahu betapa kerasnya latihan fisik itu. Aku belum tahu nama kamu. Liu Yishu.
Halo, Pak Kepala Wu. Apa? Aku akan segera ke sana. Aku ada urusan mendadak, aku pergi dulu ya. Nanti aku add WeChat yang ada di kartu namamu. Kalau mantan suamimu cari masalah lagi, telepon saja aku. Aku pasti langsung datang. Terima kasih. Sama-sama. Zhang Xihao, kenapa kau ada di sini? Wah, Kak 4. Aku kesini mau antar mantau buatmu. Kakak senior. Ingatkan waktu di sekolah olahraga dulu, mantau ini harganya cuma 2 sen sebiji. Sekarang, member di klubku. Iuran keanggotaan 1 orang saja. Sudah bisa buat beli setrum mantau ini. Mulai sekarang biaya makanmu aku yang tanggung. Mantau sepuasnya. Lihat motor Harley di sebelahmu itu. Bulan lalu baru kubeli, harganya 350.000. Motor bututmu itu paling cuma laku 3 atau 500, ya. Motor listrik bututku ini setidaknya bernilai 1 juta. Hahaha. Lihat logo AED di belakang motor ini. Aku pernah menyelamatkan nyawa orang saat mengantar pesanan. Haha, kakak senior. Kau pikir mentang-mentang pernah tolong orang, kau jadi mulia? Apa itu bikin kau jadi kaya? Kau kan tetap saja harus irit makan. Menggerogoti mantau di sini. Kau tetap saja kumpul sama gerombolan orang miskin. Buat antar makanan bareng, ya kan, Zhang Xihao? Jangan mentang-mentang punya sedikit uang, kau bisa merendahkan kurir pengantar. Kak Wu bisa menguliahkan putrinya dari hasil mengantar pesanan. Xiao Zhang bisa beli rumah di kampung. Uang yang kami hasilkan itu dari tetesan keringat yang jatuh ke tanah. Hasil kerja keras yang bersih. Sedangkan kau. Oh. Naik motor ratusan ribu saja sudah merasa lebih hebat. Memangnya uangmu lebih bersih dari kami? Kalau dibandingin sama lo kita emang miskin. Tapi hati kita lebih kaya dari lo. Banyak bacot lo. Mau gue bikin KO sekali pukul nggak terima lo. Emang lo siapa sih? Nggak penting gue siapa, gue cuma enek lihat tampang lo, hajar dia. Ar. Ah. Wah. Hah. Hei bocah tinju itu olahraga. Bukan buat preman tengik kayak lo pakai nindas orang. Tamparan ini buat ngajarin lo, latihan tinju itu bukan buat ngebully orang lemah. Tamparan berikutnya biar lo ngerti sopan santun sama senior. Udah woi, panas-panas gini kok emosian banget sih. Liu Yishu, ya. Kakak seperguruan paling jago zaman sekolah olahraga dulu. Wang Daking nyariin lo kemarin malam, kan? Sebelum nyari lo dia nemuin gue dulu. Terus gimana? Tertarik tanding lagi sama kita-kita yang tajir ini? Kalau mau bantuin Wang Daking telepon gue. Xiao Long. Panggil taksi bawa Gangsi balik ke klub. Aturan lama. Yang kalah berantem, biaya rumah sakit tanggung sendiri. Dia itu siapa? Bang kali ini aku benar-benar mohon, ya. Ayahku bilang, kalau aku kalah lagi di seleksi ini, dia nggak bakal bolehin aku tinju lagi selamanya. Aku bayar 30.000 yuan, abang ngalah 1 ronde ya buat aku, biar aku bisa masuk final nasional, gimana boleh kan? Xihao, kau tahu gimana orang tuaku menilaiku? Kata mereka, anganku setinggi langit. Tapi nasibku setipis kertas, gak mau belajar bener. Ngapain sih harus belajar tinju segala? Latihan tinju juga gak bakal bikin kamu sukses. 30.000 ini memang uang yang besar buat aku, tapi... Aku gak peduli sama pertandingan ini.
Mau ngomong apapun, aku nggak bakal ngalah sama kamu. Dibayar berapapun aku nggak mau. Bang Hei, Bang. Sialan. Si Liu Yixu itu memang hebat ya. Dia langsung bikin si Hao hancur lebur. Apa perlu dihancurin sampai begitu? Zhang Si Hao itu kan emang dasarnya pecundang. Dasar kamu sampah. Disuruh bisnis bareng papa, kamu nggak mau denger. Malah ngotot mau tinju. Pakai bilang bisa masuk kompetisi nasional segala. Papa sudah bawa teman-teman buat nonton pertandingan. Hasilnya apa? Kamu benar-benar bikin papa malu. Dengar ya. Mulai sekarang, kerja bisnis yang benar sama papa. Jangan pernah mimpi mau tinju lagi. Cuma bikin malu keluarga aja. Dengar nggak? Pa. Juara tinju. Itu impianku, Pa. Impian. Impian bisa kasih kamu makan, kalau bukan karena bisnis papa sukses besar. Kasih kamu uang jajan, mana ada uang kamu buat ikut tanding? Sana, jadi tukang sapu jalanan aja kamu. Masih berani ngomong soal tinju sama papa. Papa patahin dulu tanganmu. Pulang sekarang. Yeah. Gimana, Bang? Udah dipikirin belum? Kapan mainnya? Besok malam jam 8. Masih di sasana tinju gue. Kitian. Besok lo harus hajar si Liu Yixu itu sampai tumbang buat gue. Tenang aja, Bang Hao. Kan gue udah bilang. Aku pasti bakal hajar dia sampai giginya rontok semua. Tarung yang benar, aku jamin kamu bakal jadi juara turnamen ini. Kakak seperguruan tepat waktu juga ya. Aku kira kamu takut dan gak bakal datang. Zhao Zihao, dulu aku sudah pernah bilang sama kamu. Saat aku bertarung, di kamusku gak ada kata menyerah. Sekantong mantau ini. Aku kembalikan ke kamu. Setiap butirnya itu berharga, kita tidak boleh buang-buang makanan. Cih. Oke. Mantau segini, nanti malam bakal kubawa pulang ke villa buat kasih makan anjing. Kakak pertama Zhang Sihao, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kakak seniorku ini, adik seperguruanmu gak bakal setuju. Latih tanding sama petinju sasanaku. Zhang Sihao, kamu jangan macam-macam ya, Yixiong. Gimana? Jadi tarung atau enggak? Anakku, Zhouzu, beberapa waktu lalu pinjam banyak uang buat modal usaha. Tapi malah ditipu orang. Demi bayar utang. Aku sudah pinjam uang ke semua orang di kampung. Hah? Lawan siapa? Paman Guru, mohon petunjuknya. Paman Guru, kalau Paman bisa tahan 3 ronde lawan aku. Aku, Kitian, bakal pensiun dari dunia tinju. Murid keponakan. Kalau kamu memang suka tinju, nggak seharusnya aku jadikan dia taruhan. Taruhan itu bukan intinya. Intinya adalah Paman sama sekali bukan lawanku. Belum tanding mana tahu hasilnya. Hajar dia buat aku. Habisi dia. Sialan.
Sobatku. Urusan kita ini memang tidak mudah. Ayo. Paman Guru. Kau sama sekali bukan lawanku. Kau ditakdirkan jadi juara 2 abadi. Hahaha. Tunjukkan. 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 Dokter, dia tidak apa-apa, kan? Dia hanya mengalami gegar otak ringan. Dirawat di rumah sakit 2 hari saja sudah akan sembuh. Ah, syukurlah. Terima kasih ya. Ayah. Xiao Ze. Ayah. Ark. Ayah, jangan tinggalkan aku takut. Nak, ayah tidak apa-apa. Kakak senior. Kenapa kakak bisa ada di sini? Semalam aku menerima telepon darimu. Aku sudah tahu Zhang Xiao itu punya niat busuk. Makanya, aku menelepon dia lagi. Setelah tanya jelas situasinya, aku langsung bergegas ke sini. Tahu. Maafkan aku ya. Gara-gara aku, ayahmu jadi begini. Kakak senior, bicara apa sih? Kan aku sendiri yang mau bertanding lawan Zhang Xiao. Kau yakin? Apa? Kakak senior. Mengenai penyelenggaraan kejuaraan tinju internasional Wei Hao kali ini, saya sangat percaya diri. Kami juga telah mengundang atlet dari Korea, Jepang, Amerika, Thailand, dan banyak petinju berkaliber lainnya untuk datang bertanding. Boleh tanya, apakah atlet muda di sebelah Anda ini, Qi Tian, juga akan ikut bertanding? Tentu saja, saya percaya dengan kemampuan saya. Saya sangat layak untuk mengikuti kompetisi ini, dan pasti akan meraih prestasi yang memuaskan. Target saya adalah juara. Kalau ada yang enggak terima dan mau nantang, silakan maju kapan saja. Do. Kamu percaya enggak kalau ayah ini juara tinju? Sekian laporan dari lokasi. Kakak senior. Aku putuskan buat cari Gao dan Lin lagi. Kita bikin tim. Buat ikutan acara yang diadain Angela Zhang itu. Lomba, mencari ayah, online atau apalah itu. Oke. Ark. Lin. Si Long Wu Siang itu beneran ngerebut pacar kamu ya? Iya, tapi kakak kedua sampai luka-luka gara-gara belain aku. Aku jadi enggak enak hati. Enggak enak hati apanya? Berantem kali ini sepadan kok, enggak rugi. Kak, mukamu sampai babak belur begitu. Enggak rugilah, apa yang harus disesalin? Pertarungan tadi nunjukin wibawa sekolah olahraga kita. Keberanian anak sekolah olahraga. Biar nanti anak-anak sekolah bela diri itu, masih berani enggak ngerebut cewek kita. Betul, kita 4 bersaudara sekolah olahraga bakal terus maju pantang mundur. Mbak, saya ambil 2 bungkus deh. Ini organik dan alami enggak? Pasti organik dong. Murni alami, bebas polusi. Kalau beli 2 ada diskon enggak? Saya tanya nih, beli 2 dapat diskon enggak? Jawab dong, gimana sih pelayanannya? Si Lin bukannya manajer penjualan daging ayam di sini. Iya, tadi di telepon dia juga bilang. Suruh kita datang pas dia pulang kerja, katanya mau traktir makan malam. Orangnya kemana sekarang? Ke toilet kali. Anak itu. Coba kamu telepon dia. Dear Sir. Lin, lama enggak ketemu. Lama enggak ketemu. Gayamu unik banget nih. Kakak-kakak sekalian. Ah, jangan ngetawain dong. Biar ku telepon Lao Gao dulu. Oke, cepetan telepon si Gao. Lagi ngapain? Bisa ngapain lagi, jaga warung lah. Warung apaan sih? Coba lihat siapa ini. Waduh hahaha.
Gila, kita bertiga saudara seperguruan udah lama banget nggak ketemu ya. Ayo bersulang, tos. Demi Yishu, 2 bulan lagi bakal masuk final turnamen Raja Tinju. Kenapa kalian? Kakak kedua, kamu mau ikut pertandingan tinju? Iya dong. Aku mau ikut turnamen yang diadakan Zhang Xihao itu, turnamen Raja Tinju, makanya hari ini aku ajak kalian kumpul-kumpul, bantuin Yishu dong. Kakak kedua, tahun ini kan, tahun 2025, bukan 2005. Kakak kedua, tahun ini umurmu sudah 45 tahun, bukan 25 tahun loh. Iya, aku tahu. Kakak kedua, mending kita minum-minum aja. Ngobrol nostalgia. Kalau kakak beneran bosan. Kita sering-sering kumpul aja deh. Terus. Ke restoranku aja, makan kaki babi sepuasnya. Kalau tanding tinju, mending nggak usah deh. Rambut kakak yang memutih bisa disemir hitam lagi. Tapi di atas ring, kalau orang udah nonjok, nggak bisa ditarik lagi loh. Kakak kan juga punya orang tua dan anak yang harus diurus. Badan udah nggak kuat disiksa. Dengan kondisi fisikmu sekarang, kita mau tanding pakai apa? Itu sih sama aja setor nyawa. Udahlah, nggak usah banyak omong kosong. Sekarang Yishu mau ikut tanding. Kalian berdua, jawab yang tegas. Sebenarnya mau bantu atau enggak? Gak mau bantu. Xiao Lin. Kau masih ingat nggak, bekas luka di sudut mata kakak keduamu ini? Dulu ini ada gara-gara kau loh. Aku tahu. Aku selalu mengingatnya dalam hati. Tapi kita ini sudah nggak muda lagi. Teman-teman. 20 tahun yang lalu, aku nonton filmnya Stephen Chow. Menurutku ada satu kalimat yang bagus banget. Jadi orang itu. Kalau nggak punya mimpi, apa bedanya sama ikan asin? Sampai sekarang, kalimat itu masih kuingat jelas banget. Kadang aku berpikir, waktu dulu kita di sekolah olahraga, rasanya mimpi itu begitu dekat dengan kita. Tenaga kita rasanya nggak habis-habis, asal kita kerahkan tenaga itu. Mimpi pasti bisa terwujud. Tapi sekarang gimana? Apa mimpi kita sudah terwujud? Apa mimpiku sudah terwujud? Hah! Kita mulai cari pasangan. Menikah, punya anak. Kerja cari uang buat keluarga. Walaupun pekerjaan kita sangat membosankan. Betapapun kita lelah dan merasa rendah. Kita telan semuanya. Cuma demi memenuhi tanggung jawab sebagai laki-laki. Sekarang aku mulai melihat orang-orang di sekitarku. Lahir, tua, sakit, dan mati. Menghadapi ejekan dan sindiran yang tak terhitung. Kenyataan yang tak sesuai harapan. 20 tahun selama 20 tahun ini. Kita sudah menjadi anak baik di mata orang tua. Sosok ayah yang baik di mata anak. Tapi bagaimana dengan impian kita? Bagaimana dengan impian kita yang dulu? 2 hari yang lalu, putraku bertanya padaku. Dia bertanya sambil meneteskan air mata. Yah. Apa ayah pernah jadi juara pertandingan tinju? Sebagai seorang ayah, bagaimana aku harus menjawabnya? Aku berbohong padanya, aku menipunya, bilang kalau aku pernah menang. Karena itu, ada api yang membara di dalam dadaku. Tak peduli demi siapa, entah itu demi diriku sendiri, atau demi putraku. Aku harus bertarung sekali lagi. Walau demi diriku sendiri, demi putraku, aku tetap harus naik ring lagi. Bagus sekali. Saudara-saudara, sekarang Yishou ingin berjuang lagi demi mimpinya. Masa kita tidak bisa berjuang demi dia, atau bisa dibilang, demi persahabatan kita di masa muda dulu. Kita semua bahu-membahu, membantunya sekali lagi. Kakak kedua. Bukannya kami tidak mau membantumu. Kami hanya tidak tega melihatmu tumbang di atas ring. Kakak pertama, kakak kedua, kita hidup tenang-tenang saja seperti ini. Kalau sempat, mampir ke kedaiku makan nasi kaki babi. Apa itu tidak nikmat? Saudara-saudaraku,
Aku mengerti semua perkataan kalian. Hari ini kita sudah berkumpul. Sudah minum juga. Aku pamit duluan ya. Tao Tao masih menungguku di rumah. Terima kasih semuanya. Hei Yishou, kak kedua, kak kedua, kak kedua. Yishou, kalian, nggak usah pedulikan aku. Ini benar-benar sudah larut malam. Kalian lanjut kumpul-kumpul saja. Kakak kedua. Kakak kedua pergi begitu saja. Kakak iparmu itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tahun lalu, Tao Tao juga didiagnosis penyakit jantung bawaan. Bayangkan, 2 tahun ini hidupnya terlalu berat. Sekarang yang bisa bantu dia kumpulkan tim lengkap cuma kita. Nak, Ini pasti PR dari guru pelajaran budi pekerti hari ini. Menyuruh kami untuk berbakti. Jadi cara berbakti aku yang mencucikan kaki ayah. Tao Tao. Yah, aku berterima kasih sama ayah. Yah, ngomong apa sih? Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Karena di rumah ini yang paling kerja keras itu ayah. Silakan masuk. Pengacara Zong, barusan aku lewat kantor Direktur Xiao. Nggak sengaja dengar Direktur Xiao bilang, firma hukum mungkin tidak akan perpanjang kontrak Anda akhir tahun ini. Apa? Dia bilang karena kamu tidak menuruti pengaturan bisnis firma, menolak kasus hukum Hui Hao Sports. Hui Hao Sports. Kuda tua berbaring di kandang. Tapi ambisinya tetap sejauh ribuan mil. Jualan nasi kaki babi saja sana. Kakak kedua, yang kakak bilang itu benar. Manusia dan ikan asin itu ada bedanya. Apalagi ikan asin juga pasti ada waktunya untuk bangkit. Kita 4 bersaudara sekolah olahraga. Sudah saatnya berjuang demi mimpi. Yishu, kalau ada kesulitan bilang sama kami. Kita saudara-saudara dari kota Wuming juga adalah satu keluarga. Benar Bang Su? Jangan biarkan orang-orang bodoh itu meremehkan kita kurir makanan. Hajar mereka. Mau apa? Telingaku nggak salah dengar nih. Coba bilang sekali lagi. Kalian mau ngapain? Datang buat ikut turnamen Raja Tinju kamu. Dasar kalian sekumpulan sampah. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Kak, apa otakmu jadi rusak gara-gara dihajar Kitian? Kak Hou. Ingatlah, jangan terlalu kejam pada orang lain. Supaya kelak kita masih bisa saling sapa. Hei Sulin, Sulin. Lin kecil, bukannya Kak Hao ini tidak mau menghargaimu. Tapi di tempat ini, kau tidak punya hak bicara. Kak Su, apa kau sudah lupa rasa sakitnya karena lukamu sudah sembuh? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan Kitian. Atas dasar apa kau mau ikut turnamen Raja Tinju milikku? Atas dasar aku masih hidup. Apa kau tidak takut dibuat cacat? Tidak takut menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda? Apa kau tidak takut mati dipukuli? Kau benar-benar tidak takut mati konyol. Mati saja aku tidak takut, kenapa harus takut untuk hidup? Zhang Zihao, dengar baik-baik. Selama aku masih bernapas, aku tidak takut pada apapun. Zihao bagaimanapun juga kita semua ini saudara seperguruan. Jangan bicara omong kosong soal saudara seperguruan. Dulu, saat aku minta Liu Yishu mengalah 1 ronde, supaya aku bisa lolos ke kejuaraan nasional. Kenapa saat itu kalian diam saja? Saudara, saat aku kalah bertarung. Saat orang-orang memaki aku sebagai sampah, apa kalian pernah membela aku? Apa kalian pernah menolongku? Kenapa hal itu tidak kalian bahas? Zihao, itu semua sudah 20 tahun yang lalu. Apa gunanya dibahas sekarang? Tentu-tentu saja ada gunanya. Karena sekarang, kalianlah yang mengemis padaku. Zihao, aku hanya mau tanya satu hal. Berani tidak kau membiarkanku bertarung, begini saja? Asalkan kau, Wang Daking, mau mengakui kalau dirimu itu sampah. Aku akan izinkan Liu Yishu ikut dalam turnamen Raja Tinjuku. Kenapa aku tidak berani mengakuinya? Aku memang sampah.
Tapi sampah pun masih bisa berguna lagi. Dan asal kau tahu, utang anakku. Sebagai ayahnya, aku sudah melunasi semuanya. Kakak senior. Aku gadaikan rumah ke bank. Kalian sampah-sampah ini nggak usah banyak bacot. Yang penting ngaku, gua izinin kalian ikut tanding. Tapi kompetisi gua ini kuotanya terbatas. Kak, siapin 200.000 buat gua dalam sebulan. Nanti gua kasih jatah tiket wildcard, 200.000. 200.000, kenapa lu nggak ngerampok aja sana? Lu pikir gua ini panti sosial apa? Gua bikin pertandingan itu butuh modal. Nggak ada duit, minggat. Jangan buang-buang waktu di sini. Lawannya Kitian kan? Kenapa, dasar tua bangka? Masih mau masuk rumah sakit lagi hah? Apa minta gua bikin pingsan lagi? Cih. Ngapain lu, gangsi? Kak, soal lu bisa lawan Kitian apa enggak? Itu tergantung lu bisa masuk final apa enggak. Zhang Xihao. Biar harus jual segalanya, bakal gua kumpulin 200.000 itu. Kita lihat 1 bulan lagi. Nggak sadar diri. Liu Yishu dari Zongtong. Hari ini ramai banget ya. Kalian berdua udah janjian ya? Datang gantian buat ngomong sama gua. Kenapa lu luka gitu? Kalian datang mau ngomong bisnis. Apa mau main drama sinetron? Pak Zhang, setelah urusan buka kunci waktu itu, apa Anda pernah komplain ke firma hukum kami? Gua komplain lu. Kurang kerjaan amat gua hubungin firma lu. Lu pikir lu siapa? Berarti Anda nggak pernah hubungin firma kami. Dan juga nggak pernah komplain soal saya. Apalagi ungkit soal saya nyindir Anda waktu itu. Gua nggak ada dendam sama lu. Buat apa gua komplain? Kalaupun ada dendam, dendam gua cuma sama Liu Yishu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Waktu itu di lantai bawah, aku cuma mau godain kamu aja. Kamu nggak mungkin sepicik itu, kan? Oke, pas banget semua orang ada di sini. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Maaf ya, itu cuma salah paham. Maaf mengganggu, Su Sangki. HMPH. Ayo kita pergi. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Pak Zhang, apa masih ada yang mau disampaikan? Kau pikir tempat ini toilet umum? Hah, bisa datang semaunya, lalu pergi seenaknya. Kau mau apa? Karena kalian sudah berakting drama melow. Sekalian saja kita lanjut dengan adegan laganya. Si Sulin ini dulu gayanya persis sepertimu. Dia fokus melatih pukulan kombinasi dan jab. Pukulannya sangat cepat. Perhatikan ritmenya, jangan sampai terbawa permainan ritmenya. Paham, tenang saja. Bocah ini sudah 2 kali kuhajar. Ritme serangannya itu bermasalah. Hook kirinya ada celah. Perhatikan baik-baik. Kau bisa manfaatkan itu buat serang rusuk kiri dan tulang pipi kirinya. Liu Yishu, ngomong apa kau? Nggak usah banyak bacot, ayo mulai. Hajar, hehe. Kalau nanti kau KO, jangan minta aku bayar biaya rumah sakit ya. Jangan nangis kalau kau yang babak belur. Terus lari pulang minta dipeluk mama. Menghindar terus, sembunyi sana. Kenapa kau lari terus? Dasar kayak banci. Pergi kau. Lin. Kau gimana? Jawab. Si Lin harusnya sudah sadar. Kakak kedua bikin kalian malu. Nggak kok, bro. Gangsi, tarungmu bagus. Kalau jadi juara tinju berikutnya, kau bakal jadi manajer umum. Terima kasih, makasih Kak Hao. Bagaimana?
Tunggu sebulan lagi, aku bakal datang ambil wildcard kompetisinya. Oke, aku tunggu. Gangxi, umumkan, semua sasana tinju di kota dilarang kerja sama dengan Liu Yixu. Siap, laksanakan. Xiao Lin. Lu enggak apa-apa. Jelas enggak apa-apa dong. Gimana, Bang? Akting gue oke, kan? Akting apaan sih? Tadi itu gue sengaja jatuh di atas ring. Cuma modal jurus abal-abal kayak si Gangxi, mana mungkin bisa nandingin gue, Sulin. Zhang Xihao kan bilang mau lihat drama aksi. Ya gue kasih aja drama biar dia enggak nyari gara-gara lagi sama kita. Boleh juga lu, Xiao Lin, semangat lu pas di sekolah atlet dulu ternyata masih ada, ya. Pastilah. Dokter. Lu belum cerita kenapa kali ini lu ikut tanding. Kali ini bukan soal abang gue atau anak gue. Jadi gue putusin, buat tarung satu kali lagi. Gue ngerti. Tapi lu yakin ini bukan cuma obsesi lu doang? Mungkin orang lain mikirnya gitu. Tapi buat gue, ini mungkin kesempatan terakhir seumur hidup gue, buat wujudin mimpi. Terus gimana cara lu dapet duitnya? Apa kita patungan aja rame-rame? Gue sama sekali enggak mau pakai duit kalian. Urusan gue, biar gue sendiri yang nyelesain. Kalau emang gue bener-bener enggak dapat duit, gue putusin buat ambil pinjaman online lagi. Waduh, jangan nekat gitu dong. Mending lu bikin akun TikTok aja. Zaman sekarang banyak orang yang live streaming di internet. Biar orang-orang lihat perjuangan mereka ngejar mimpi. Berjuang demi hidup. Dan terus berusaha. Pasti banyak netizen yang bakal lihat dan ngasih gift buat dukung. Tunggu bentar. Maaf, kalian berdua ini wartawan. Ya, iya, ada info berita yang mau dikasih tahu. Aku ingin jadi juara. Aku ingin orang tuaku yang sudah tua tahu, kalau putra mereka bukan juara 2 abadi, tapi sang juara. Aku ingin putra kecilku bisa dengan bangga bilang ke teman-temannya, kalau ayahnya adalah juara tinju. Zong Tong. Kakak kedua, halo, Lin, ada kabar buruk. Aku sudah cari ke semua sasana tinju di kota, tapi nggak ada yang mau kasih kita sponsor. Bahkan ring tinju mereka pun nggak boleh kita pakai. Menurutmu, apa mungkin si brengsek Zhang Zihao yang main belakang? Bisa jadi. Dia membenciku seumur hidup. Dia memang tega melakukan hal licik begitu. Terus gimana dong? Soal sponsor, tenang saja. Aku bakal cari terus. Tapi soal ring tinju, Lin, si Gao kan selalu bilang rumahnya punya atap yang luas banget. Pemandangannya keren abis. Asal kita mau berlatih, atap gedung pun bisa jadi ring tinju. Kok pengacara Zong bisa-bisanya kayak gitu? Ya, pengacara Zong. Masuklah. Dia kan wanita terhormat, lulusan sarjana, nikah sama konglomerat kota Bing, tapi malah selingkuh sama tukang antar makanan. Abis cerai, demi dukung si kurir itu ikut tanding tinju. Dia sampai menelantarkan anak kandungnya pas pulang sekolah. Anaknya sampai nangis-nangis di gerbang sekolah. Kalian bilang, wanita seperti ini egois banget nggak sih? Kejam banget, kan? Pengacara Zong, video ini, banyak rekan di kantor hukum yang menyebarkannya. Yang mereka bicarakan itu aku. Kemarin rapatku dengan klien molor, jadi aku telat jemput putriku di sekolah. Tapi, dari mana orang yang merekam video ini bisa tahu? Orang yang bersembunyi di kegelapan akan selalu mengintai mereka yang berada di tempat terang. Kau sengaja cari gara-gara. Ya, kemarin soal urusan olahraga Huihou. Sekarang kau ungkit soal aku telat jemput putriku sekolah. Cuma orang licik yang bisa melakukan hal sekotor ini. Siapa sebenarnya yang melempar kotoran ke namaku? Yin Li, si pengendali grup Yin. Kau ini laki-laki bukan sih? Sekarang baru cari aku. Kenapa? Takut lihat komentar orang di internet. Kau pikir aku takut sama anak mami sepertimu? Ibumu sekarang lagi di Xiancheng sibuk urus Go Public, kan? Cepat juga informasimu. Trik perang media ditambah suap uang ala kapitalis ini. Benar-benar kau mainkan dengan sempurna ya. Kenapa?
Keluargamu panik sekali sebelum go public di luar negeri. Ingin membereskan semua potensi masalah harta di masa depan. Kau yang menganggap Jia-Jia sebagai barang dagangan, yang bisa diperjualbelikan, alat yang tidak akan merebut harta keluarga Yin kalian, kan? Asal kau tahu, Jia-Jia kalau ada di keluarga Yin kami, dia akan jadi terhormat, nona besar yang sah dan bermartabat. Kalau ikut kau, dia cuma jadi anak dari kurir miskin, dan ibu tunggal yang hubungannya tidak jelas. Orang bersih tak perlu takut kotor, jejak digital itu tidak akan hilang. Kau yang duluan menawar 3 juta yuan untuk membeli putriku, demi saham masa depan perusahaanmu, dan demi gengsi busukmu itu, kau halalkan segala cara, sampai tega mengabaikan hubungan darah. Coba pikir, kalau aku bongkar semua rencanamu demi go public ini, semua persiapan matangmu itu, dan tujuan aslimu merebut hak asuh anak. Coba tebak. Jalan go public grup Yin bakal jadi tontonan yang seru, tidak? Zeng Tu. Jangan pikir mentang-mentang tahu rahasia kecilku, kau bisa mengancamku. Asal kau tahu, keluarga Yin kami punya akar yang sangat kuat di Bingcheng. Kau percaya enggak? Cuma dengan satu pesan singkat, aku bisa bikin kau enggak laku lagi di seluruh dunia pengacara. Bikin kau enggak dapat satu klien pun. Bikin kau hidup menderita selamanya bareng si kurir miskin itu. Yingli. Coba tanya hatimu sendiri. Apa kau punya sedikit saja rasa sayang yang tulus buat Jia-Jia? Enggak ada, di matamu, dia cuma bawa risiko masalah. Kau bahkan kalah jauh dibanding kurir yang kau hina itu. Setidaknya dia tahu, cara mengulurkan tangan pas orang lain lagi susah. Dia tahu cara menjaga orang yang dia sayang. Lah kau cuma orang licik yang taunya cuma hitung-hitungan. Manusia egois yang sok hebat, soal hak asuh Jia-Jia. Cukup sampai di sini. Kalau kau berani ganggu aku dan Jia-Jia lagi, apalagi sampai main cara-cara kotor kayak gitu, aku jamin, kau, ibumu yang jadi dalang di belakangmu, dan juga grup Yin, bakal bayar harga mahal yang benar-benar enggak sanggup kalian tanggung. Wah, Pak Yin, Bapak bisa datang ke tempat saya, bikin gubuk kecil saya ini jadi bersinar loh. Pak Zhang, enggak usah basa-basi begitulah. Jadi Pak Yin, angin apa nih yang bawa Bapak sampai ke sini? 2 hari lalu saya lihat berita video. Katanya ada kurir namanya Liu Yishu. Ikutan turnamen tinju Bapak, ya. Bapak ada hubungan apa sama dia? Saya enggak ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi saya siap kasih sponsor 2 juta buat Bapak. Serius, tapi Bapak harus pastikan, atur satu petinju yang bisa bikin si Liu Yishu itu cacat. Atau malah habisi dia sekalian di ring. Ayah. Bisa enggak ayah jangan ikut tanding tinju lagi? Loh, kenapa sayang? Kan kamu percaya kalau ayah ini juara tinju. Nah, kali ini, ayah bakal menangin gelar juara beneran biar kamu lihat. Tapi, ayah, aku takut. Aku enggak mau lihat ayah masuk rumah sakit lagi kayak waktu itu. Ayah, di dalam hatiku, ayah adalah juaraku. Anak kebanggaanku. Tenang saja, ayah tahu batasan kok. Kali ini ayah janji nggak akan terbaring di rumah sakit lagi seperti dulu. Ayah, aku sayang ayah selamanya. Ayah juga sayang kamu. Uh. Kakak kedua, sikat saja, beres. Hehehe. Bang Gao, pemandangan malam dari atap rumahmu ini benar-benar juara. Jelas dong. Kota yang tak terkalahkan melahirkan kita yang tak terkalahkan. Asalkan kita bersaudara kompak dan satu hati. Pasti tidak ada yang bisa mengalahkan. Gao, masih niat jualan gak sih? Antrean beli nasi kaki babi di bawah sudah panjang tahu. Cepat turun sekarang. Iya istriku, aku datang. Hahaha. Kakak ipar, kakak seperguruanku ini ikut kejuaraan tinju internasional loh. Disiarkan langsung di TV. Satu dunia bisa lihat kakak. Sponsorin 200.000 yuan buat iklan, nggak bakal rugi deh. Seingatku kakak seperguruanmu itu umurnya lebih tua dari aku kan? Masih ikut tanding, masih minta sponsor. Itu sih pasti rugi bandar.
Kakak ipar. Kapan sih adikmu ini pernah bohongin kakak? Bantuin dong. Aku ingat penjualan kakak di area itu lagi seret, kan? Kakak bantu aku juga dong. Biar omsetnya naik gitu. Oh iya, Kak. Di belakang kakakku. Kakak simpan uang rahasia sampai 3 juta yuan, kan? Kamu berani ngancam aku ya? Aku telepon kakak sekarang ya. Perusahaan kasih sponsor 50.000. Besok biar bagian keuangan yang atur. Kakak ipar. Tahun lalu waktu outing kantor ke Asia Tenggara. Kakak pesanin kita masing-masing satu. Dasar bocah nggak tahu diuntung ya. Nih, 80 juta. Nggak bisa lebih lagi. Kak ipar. Baru-baru ini kakak bikin kartu VIP di pemandian Jintai, kan? Haduh ya udah, 100 juta deh. Deal ya segitu. Makasih, Kak. Kenapa sih aku punya adik ipar kayak kamu? Makasih ya, Kak. Bang Wu, ada apa? Kan bisa ngomong lewat chat. Soal kamu ngumpulin uang buat ikut pertandingan nasional. Teman-teman udah pada tahu kok. Ini uang patungan dari teman-teman buat kamu. Waduh, aku nggak bisa terima ini. Ini kan hasil jerih payah teman-teman. Uang dari nganter orderan satu persatu loh. Kalau aku terima, apa aku masih pantas disebut manusia? Kamu ini aku udah duga. Sumbangan setiap orang udah dicatat kok. Anggap aja ini pinjaman. Bener, Bang Li. Aku pinjemin 2 juta. Bang, istriku mau lahiran. 500.000, jangan dibilang dikit ya. Aku nyumbang 3 juta. Bang Feng nyumbang 5 juta. Ditambah sama yang lain, totalnya 30 juta. Teman-teman bilang, nggak penting kamu bisa juara atau nggak. Yang penting kamu mewakili kami para kurir. Pergi berjuang demi mimpi. Kuan Sheng, nanti kalau lomba udah selesai, mau balik kapan aja, silakan balik. Makasih, saudaraku. Tang Yu. Live streaming galang dana lomba dimulai sekarang. Siapapun berhak berusaha demi mimpi. Aku bantu 100.000. Abang ini tangguh banget. Teman lama beneran kamu ternyata. Aku Wang Xiaoli dari sekolah olahraga. Mewakili teman-teman lama, aku dukung 1 juta dulu ya. Makasih ya netizen semua. Makasih kawan lama. Ibu, buku ini hebat sekali. Mau belajar, mau dong. Aku ingat orang ini. 18 tahun lalu aku pernah nonton pertandingannya. Biarpun miskin, tapi dia punya harga diri. Dikasih uang pun dia tidak mau. Kau pikir karena berhasil mengalahkanku, kau bisa semudah itu jadi juara nasional? Si Hao, jangan selalu memandang rendah orang miskin. Biarpun cuma makan roti polos, aku tetap bisa masuk final nasional. Tapi uangmu itu tidak akan bisa membeli kemenangan di sini. Terserah apa yang akan kau lakukan nanti, jangan pernah berpikir uang bisa mengendalikan segalanya. Atau nanti kau sendiri yang bakal menyesal. Hahaha, dengar ya Liu Yixu. Kata menyesal itu tidak ada dalam kamus orang kaya sepertiku. Asal kau tahu, kalau di kejuaraan nasional ini kau bisa jadi juara, aku, Zhang Xihao, tidak akan menyentuh tinju lagi seumur hidup. Pegang omonganku ini. Bang Hao. Orangnya sudah kubawa. Di mana? Sedang latihan sama petinju kita. Zalu, petinju paling ganas dari Thailand. Petinju kelas kakap, mainnya kotor, sadis, dan tak punya ampun. Siapapun yang bertarung dengannya tidak akan berakhir baik. Paling ringan cacat permanen. Yang apes bisa langsung tewas. Bagaimana, puas?
Waduh, hei Jialun. Hei Jialun, Jialun. Bosku, swadikap. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung kami selama ini. Semangat dari kalian menyadarkan kami bahwa kami bukanlah pecundang tanpa harapan. Pepatah bilang, orang Parubaya, segalanya sudah berakhir, hahaha. Tapi sebenarnya, orang Parubaya pun masih bisa bertarung sekali lagi, bahkan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Seperti kata kakak dan adik seperguruanku. Kuda tua yang berdiam di kandang, namun semangatnya masih ingin berlari ribuan mil. Cita-citaku masih jauh ke depan. Berkat dukungan kalian semua, aku pasti bakal berjuang mati-matian. Live stream penggalangan dana hari ini resmi berakhir. Kita berhasil ngumpulin 111.680 yuan. Anggap aja uang ini pinjaman dari aku, Liu Yishu, ke kalian. Aku bakal ingat setiap bantuan dari kalian. Nanti setelah pertandingan selesai, aku bakal balikin semuanya lengkap sama bunganya ke kalian. Sekali lagi, makasih banyak atas dukungan kalian buat kami. Sampai ketemu lagi pas live stream pertandingan nanti. Dokter. Zong Tong. Uangnya udah aku kumpulin. Kamu mau nggak jadi penasihat hukum kami? Besok kita bareng-bareng cari Zhang Zihao buat tanda tangan kontrak. Aku mau. Boleh juga kak, uangnya udah masuk. Kontrak pra-penjualannya udah aku lihat. Nggak ada masalah kok. Zhang Zihao, di buku panduan turnamenmu ini, kok nggak ada daftar nama peserta kualifikasi wildcard-nya? Semua peserta wildcard harus bayar ke aku. Siapa yang kasih duit, baru aku kasih kualifikasinya. Terus, buat kualifikasi 1 minggu lagi, kakak keduaku bakal lawan siapa? Kalau nggak ada yang bayar, apa dia langsung lolos ke babak utama? Hahaha, ngimpi kamu, aku udah. Udah ada satu atlet Thailand yang daftar, siapa tuh? Zalun. Zalun. Bodoh amat mau dia Zalun atau alun-alun. Kalau emang harus tarung, lawan siapa aja ayo. Kak, jangan salahin aku kalau nggak ngingetin ya. Jangan pernah anggap remeh lawan. Yang sangat dinanti-nantikan penonton, dan yang dinanti-nantikan di dunia tinju Asia Pasifik, kejuaraan tinju internasional Hui Hao, resmi dimulai hari ini. Teng teng teng. Hei, bertahanlah, Kak. Bagus. Ho 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 ho. Jialun melanggar aturan, jelas banget begitu, apa nggak kelihatan di HP? Yisiu, kamu harus ekstra hati-hati. Di pertarungan ini, dia bukan datang buat tanding, dia datang buat habisi nyawamu. Zhang Zihao ternyata pasang jebakan maut di atas ring. Bajingan itu jahat banget. Hiat. Bagus, hajar dia, kakak kedua, maju. Ya, kakak kedua, Yisiu. Kakak kedua.
Yi Xiu. Bangunlah. Ayo bangun. Satu dua bangun. 3 ayo bangun. 4 5 6 7. Bangun, ayo bangun. Kak. Bangunlah. Yi Xiu. Bangun. Yi Xiu, bertahanlah. Ronde kedua sebentar lagi selesai. Ah. Aar. Hah. Hah. Saudaraku, jangan lupa info yang kita dapat sebelum tanding. Aku nggak lupa. Cuma belum nemu celahnya aja. Hajar dia, ayo. Ci. HMPH. Hei, apa-apaan sih? Matamu buta, ya. Kau. Sekarang waktunya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Orang Thailand mana ngerti bahasa Mandarin. Terima kasih kepada kedua petarung atas duel yang luar biasa ini. Selamat kepada Liu Yixu yang telah memenangkan babak kualifikasi. Yingli, inilah akibat dari ulahmu sendiri. Dokter, walau kontraknya tidak ada masalah. Tapi aku punya firasat. Petarung bernama Zalun itu pasti bukan orang sembarangan. Petarung bernama Zalun itu pasti bukan orang sembarangan. Benar. Di buku panduan turnamen, sudah tercatat satu petarung Thailand. Zhang Xihao tidak mungkin tanpa alasan membawa dua petarung Thailand sekaligus untuk kompetisi ini. Barusan aku sudah cek, petarung bernama Zalun ini tidak punya rekam jejak pertandingan resmi sama sekali. Tidak punya rekam jejak pertandingan resmi sama sekali. Apa maksudnya? Artinya kemampuannya sengaja disembunyikan. Latar belakangnya pasti tidak main-main. Tepat sekali. Ucapan terakhir Zhang Xihao itu punya makna terselubung. Kita tidak boleh lengah di pertandingan kali ini. Kemungkinan besar, di sana dia merekrut petarung sadis dari dunia tinju ilegal. Tenang saja, Kak. Biarpun aku belum bertanding selama 7 hari ini, aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Jia, mainnya hati-hati ya. Nah, iya, Mama. Halo, ada apa? Kalau kau ingin Liu Yixu menyelesaikan kualifikasi dengan selamat, datanglah ke kantorku dalam waktu 1 jam. Tanda tangani surat penyerahan hak asuh Jia. Kalau tidak, hari pertandingan itu akan menjadi hari kematian Liu Yixu. Ada apa? Barusan Yingli menelepon. Dia memaksaku menyerahkan hak asuh Jia. Kalau tidak, nyawamu akan terancam saat pertandingan nanti. Pengacara Zong, dugaan Anda waktu itu terbukti benar hari ini. Grup Yinsi benar-benar mensponsori turnamen Zhang Xihao. Oke, terima kasih ya. Kakak kedua, aku dapat info. Temanku di Thailand berhasil mencari tahu soal Zalun ini. Ternyata petarung ini, dia itu petarung paling sadis di arena tinju pasar gelap Thailand. Siapapun yang pernah lawan dia, kalau enggak mati, ya pasti cacat permanen. Dia datang dengan niat menghabisi. Tapi, dia punya satu kelemahan fatal.
Kelemahan apa? Ketiak bahu kanannya pernah cedera parah. Dia pernah dioperasi di situ, baru sembuh total awal tahun ini. Cari celah, terus hajar bagian ketiak kanannya itu. Kasih serangan mematikan tepat di situ. Benar juga. Oke, aku paham. Demi hak asuh anak. Jangan sampai si Zalun ini menang. Pasti bakal ku bikin dia gepeng kayak ban kempes. Ding Li, dengar ya, kali ini. Aku bakal bikin kalian, orang-orang licik, kalah telak tanpa alasan. Kalah apanya, mimpi. Ini cuma babak kualifikasi. Mau menang di pertandingan selanjutnya enggak bakal gampang. Jangan lupa, siapa yang dulu bikin luka oh. Aku enggak bakal lupa. Aku ikut pertandingan ini. Cuma biar bisa lawan Kitian lagi. Yisou, dengar, 4 ronde pertama, kamu harus fokus bertahan, mulai ronde kelima. Stamina Kitian bakal drop drastis. Terus, pas dia kerahin tenaga buat pukul K. Oh, lawannya, mata kirinya bakal kedutan sedikit. Begitu kamu lihat tanda itu, kamu harus ekstra waspada, dan pas dia lagi nyerang, atur langkah dan kuda-kudamu buat serangan balik. Kakak kedua, gawat. Tadi aku angkat teleponmu. Katanya Tao Tao pingsan pas lagi sekolah. Sekarang lagi dibawa gurunya ke rumah sakit. Apa? Papa, luka di wajah papa sakit enggak? Papa enggak sakit kok, nak. Kamu gimana? Aku sudah keluar dari ruang isolasi. Rasanya sudah enak banget. Hasil pemeriksaan kali ini sudah keluar. Hasilnya kurang memuaskan. Cao perlu segera dioperasi. Kalau begitu berapa biaya operasinya? Masalahnya biaya mandiri di luar asuransi cukup tinggi. Karena ada pemasangan katup biologis. Kira-kira butuh 200.000 yuan. Kalian siapkanlah secepatnya. Dokter Sao terima kasih atas pertolongannya. Biar saya talangi dulu uangnya. Dokter Sao biar kami patungan saja bayarnya. Ya. Begini saja kalian rundingkan dulu, soalnya saya masih ada urusan. Nanti kalau sudah pasti baru kalian. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Demi pertandingan ini, kalian sudah membantu mati-matian. Jadi aku putuskan. Aku memutuskan untuk mundur. Mundur. Ya. Biar Chang Zihao mengembalikan uang pendaftaranku. Pertandingan ini. Aku nggak mau ikut pertandingan semacam ini. Presdir Yin maafkan saya. Saya nggak ngangka Zalun bakal kalah sama Liu Yishu. Presdir Zhang. Di kontrak kita sudah tertulis jelas. Kalau si Liu Yishu ini tidak mundur karena cedera. Dana sponsor dari grup Yin kami. Itu harus dikembalikan. Ya. Tapi, hasil hari ini benar-benar di luar dugaan kami. Dia kan masih harus lawan Kitian. Jujur saja saya benar-benar nggak ngangka. Kondisi Liu Yishu bisa pulih sebagus itu, sampai dia bisa mengalahkan Zalun. Saya takut Kitian mungkin. Jangan bicara soal mungkin sama saya. Di kamus saya tidak ada kata mungkin. Si kurir sialan itu di pertandingan berikutnya. Antara kau dihajar sampai cacat. Atau dihajar sampai mati. Atau setelah pertandingan selesai. Kembalikan uang sponsor grup kami sebesar 2 juta yuan. Dan bayar denda 1 juta yuan sebagai ganti rugi. Presiden Ye, bisakah Anda? Liu Yishu, nyalakan speaker ponselmu. Halo, Si Hao. Putraku harus menjalani operasi jantung. Aku mohon kembalikan uang pendaftaran itu padaku. Tidak. Tidak bisa. Si Hao. Aku mohon padamu. Aku sangat butuh uang itu sekarang. Aku harus menyelamatkan nyawa putraku. Ternyata si kacung ini bisa juga merengek dan memohon seperti pengecut ya. Apa urusannya anakmu dengan kami? Hah?
Tapi uang 200.000 yuan itu bisa saja ku kembalikan padamu. Bahkan aku bisa mentransfer 3 juta yuan lagi untuk kalian. Yishu, aku mengerti. Kau mau apa sebenarnya? Tidak mungkin. Biaya operasi tahu-tahu aku, Zongtong, sanggup membayarnya. Zongtong, kau tidak punya hak bicara denganku. Sekarang aku sedang bicara dengan Liu Yishu. Siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Kau mau uang pendaftaran 200.000 itu kembali, kan? Boleh saja. Tapi di pertandingan utama 2 hari lagi, kau harus kalah. Dan kau tahu artinya, diam saat dipukul, bungkam saat dicaci, bukan? Asalkan kau kalah dengan sangat menyedihkan, hari itu juga uangnya akan ku transfer ke rekeningmu. Mumpung anaknya sedang sakit, habisi saja nyawanya. Aku mau cari udara segar dulu. Zonglei, ayo. Pergilah, pergi. Papa, apa benar Papa tidak pernah jadi juara? Papa, aku sayang Papa selamanya. Papa juga sayang padamu. Papaku. Dia adalah seorang juara. Yishu. Jangan menyerah. Jangan memikul semua beban ini sendirian. Aku sudah bilang, aku mau bantu kamu. Ada kakak senior juga, Sulin, Lin Ruonan. Kita semua di sini rela bantu kau. Makasih ya. Mumpung anaknya lagi sakit, habisi saja nyawanya. Dosa tidak boleh ditanggung orang tua. Bencana tidak boleh melibatkan anak istri. Daking. Pak Manajer Bang Sou. Aksi. Pak Yi. Sifatmu itu harus diubah dong. Jangan apa-apa dipendam sendiri, dipikul sendiri. Betul itu, Bang Sou. Kemarin kan kita sudah bilang, kita ini satu keluarga. Benar banget, teman-teman bilang, mau pinjamkan kamu 20.000 lagi. Aku sumbang 80.000. Aku 5.000, aku 20.000. Aku juga 20.000. Lao Gao, Gi. Kenapa? Keluarga kita kan gak kekurangan makan minum. Tambah 10.000 lagi. Makasih, istriku. Sayang. Aku tahu kamu memang istri terbaik sedunia. Hahaha. Set. Ini Yishu, ya. Aduh, ini pasti Yishu, kan? Judulnya tertulis begini. Petinju provinsi kita, Liu Yishu. Berhasil menyabet juara 2 kejuaraan tinju nasional kelas 70 kg. Wah, bagus-bagus sekali. Anak kita perjuangannya berat ya. Duh, tapi kok lukanya sampai parah begini sih? Haduh, kamu ini jadi ibu kok malah nangis sih? Namanya tanding, pasti ada cedera dikit lah. Wajar itu mah. Yishu bisa dapat prestasi segini. Kita harus ikut senang buat dia, kan? Ayah nak. Yishu, kok kamu pulang? Pertandingannya sudah kelar, tim lagi kasih libur. Jadi aku pikir balik dulu deh, nengok rumah. Ah, bagus. Medali perak juga sudah hebat kok. Hahaha, iya. Yishu, nanti malam minum bareng ayah ya? Hah? Ya. Aku beneran sudah berusaha keras. Tapi cuma dapat perak. Aduh, lihat nih, lihat. Kamu kan laki-laki, masa nangis sih? Kami sudah baca korannya kok. Kami semua bangga banget sama kamu. Sudah, jangan nangis. Nah, nggak usah nangis.
Ibu bikinin pangsit ya buat kamu. Sana, cepat, cepat. Kamu masuk kamar Gih, istirahat dulu. Iya, yah. Ayah beliin minuman dulu buat kamu, sana masuk. Hehehe. Aduh. Hei, sudah pulang ya? Yishu. Dato. Ayah sehat-sehat saja, kan? Ah, sudah nggak apa-apa kok. Orang rumah baik-baik saja, kan? Keluarga ya, semua baik. Si Xiao gimana? Lagi di rumah kakakmu, jagain anak. Kamu serius? Masih mau lanjut tanding terus? Anak ayah ini nggak mungkin jadi juara 2 terus, kan? Kamu ini memang keras kepala. Ambisinya tinggi banget. Tapi kali ini, jangan terlalu memaksakan diri ya. Paham, kan? Aku tahu, yah. Yah, terima kasih ya. Aku datang ke rumah sakit buat nemuin dia. Ngomong aja sama dia. Kakek, Tahu-tahu sudah bangun. Oh, oke. Aduh, ayah tenang saja pergi tanding. Ada kakek yang nemenin aku. Ayah nggak usah khawatirin aku. Semangat. Iya. Ayah, tasku mana? Ini di sini. Oh. Yang mana? Yang ini. Ayah, ini karangan yang aku tulis. Ingat ya, nanti pas ayah masuk final, baca karangan tulisanku ini. Besok kan masih harus tanding. Kamu pulanglah lebih awal dan istirahat. Iya, tahu. Di sini biar aku yang urus. Kamu tenang saja. Ingat ya, jangan memaksakan diri. Tahu, kamu juga harus semangat ya. Oh. Sudah, sana, pulanglah. Hei. Kuda hitam yang muncul dalam kompetisi kali ini adalah veteran berusia 45 tahun, petinju kurir, Liu Yishu. Ini adalah pertandingan pertamanya di turnamen resmi. Hari ini dia akan melawan atlet Korea, Park Il-yang. Pertandingan akan segera dimulai. Bug. Hehehehehehehe. Hei. Bukankah dia bilang, tidak akan membalas? Itu aku juga tidak tahu. Yeah. Sulit dipercaya, sungguh luar biasa. Liu Yu, dia benar-benar mengulang pertandingan kualifikasi sebelumnya. Hasilnya, satu pukulan membuat petarung Korea itu KO, terkapar di lantai, dan hanya butuh satu ronde. Benar-benar ajaib. Dia selangkah lebih dekat menuju gelar juara, berhasil lolos ke semifinal, dan semifinal akan digelar 2 hari lagi. Saat itu, dia akan menghadapi Raja Tinju Jepang, Okamoto Ichiro. Mari kita nantikan bersama. Kau tidak menyuruh Park Il-chang itu mengalah, kan? Mana mungkin? Itu tidak ada untungnya buat kita. Si kurir sialan ini. Demi ikut pertandingan, nyawa anaknya pun tak dia pedulikan. Kitian. Mengerti. Paman guruku ini. Biar aku yang bereskan.
Okamoto Ichiro ini bukan lawan sembarangan. Aku sudah membedah rekaman 3 pertandingan penting terakhirnya, frame demi frame. Kesimpulannya, utamanya ada 4 poin ini. Langkah memutar, kombinasi pukulan, 3 ronde awal, dan titik celah. Kakak senior, Kitian akan segera bertanding lawan petinju Amerika. Hari ini, semifinal putaran kedua yang paling menegangkan akan segera dimulai. Di pertandingan lalu, Kitian dengan mudah mengalahkan Raja Tinju Thailand, Basong. Sekarang, dia dan Trip akan mengajak kita menjadi saksi lahirnya petarung pertama yang masuk ke final. Ingat baik-baik hari ini. Saat masuk ronde kedua, petarung Amerika, Trip, akan sengaja mengalah. Lalu dia akan memberimu kode mata. Kau langsung habisi dia dengan satu serangan. Dia paham. Ayo jalan. Ayo, maju. Jalan. Gila. Cih. Pak Su. Sebenarnya apa rencanamu bawa si Trip ini ke sini? Aduh, Pak Zhang, aku kan cuma manajer saja. Si Trip cuma mau unjuk gigi sedikit. Aku juga nggak bisa melarangnya, kan? Si Trip ini gila, ganas banget. Kitian bakal abis nih. Harusnya nggak begini kejadiannya. Bukannya Kitian itu petinju kontrakannya Zhang Xihao. Zhang Xihao nggak atur dia biar jadi juara. Buk! Ayo, 1, 2, bangun, 3, 4, 5. Laki, cepat bawa dia ke rumah sakit. Coba pikir, kalau sampai masuk final. Mendingan kita mundur aja deh. Orang itu bukan manusia lagi. Dia itu benar-benar kayak banteng. Belum 2 ronde, Kitian sudah ko. Kalau kamu yang naik ring, itu sih sama saja cari mati. Biar aku hadapi si Okamoto Ichiro ini dulu. Selesaikan dulu pertandingannya, baru kita bicara. Oke. Lihat, langkah memutarnya itu. Bisa mengunci lawan. Di jarak serang idealnya. Kalau kamu menyerang, dia bakal mundur sambil curi pukulan. Kalau kamu ragu, dia bakal hajar pakai jab dan kombinasi cepat. Menggerogotimu pelan-pelan buat kumpulkan poin. Kombinasi 4 pukulannya, hook, terus uppercut. Polanya selalu sama. Pas mau hook, bahu kirinya pasti turun dulu. Itu tanda dia lagi ancang-ancang. Ingat celah yang sudah kita latih tadi. Ayo, hajar, semangat. Ayo. Habisi. Setelah 4 ronde pertarungan sengit, 3 juri memberikan skor 48-47, 48-47, dan 49-46, memutuskan dia menang mutlak atas jagoan Jepang, Okamoto Ichiro, dan melaju gagah ke babak final. Pak Yin, strategi Bapak kali ini benar-benar sekali tembak dapat 2 sasaran. HMPH. Uang bonus itu sudah pasti jadi milikku. Si Liu Yishu itu juga pasti bakal kalah telak. Si Zhang Xihao itu benar-benar orang yang bebal. Apa gunanya dia membangga-banggakan si Kitian itu? Kemampuannya masih jauh di bawah jagoanmu, si Trip itu, kan? Benar sekali, mata Bapak memang jeli. Prediksi Bapak sakti seperti dewa. Jadi, apa yang bisa kamu dapatkan kalau terus ikut Zhang Xihao? Dia cuma orang kecil yang bergantung pada alat bantu. Masuk.
Pak Yin, pengacara Zong dan yang lain sudah datang. Dasar keras kepala, belum lihat peti mati belum menangis. Suruh mereka masuk. Pak Zhang. Kali ini kau benar-benar takut, kan? Kau pikir aku datang untuk memohon belas kasihanmu? Kalau bukan, lalu apa lagi? Apa kau benar-benar ingin melihat dengan mata kepalamu sendiri? Si kacungmu yang lemah seperti bayi inkubator itu, dihajar sampai mati oleh orangku, di atas ring. Ada pepatah bilang, siapa menabur angin akan menuai badai. Lebih baik kau khawatirkan nasibmu sendiri, Conan. Halo, Pak Yin. Saat ini, pemegang saham grup Anda telah memberi kuasa kepada firma hukum kami untuk menyelidiki dugaan pemalsuan keuangan grup Anda. Demi mencegah kerugian aset lebih lanjut, kedatangan kami kali ini adalah untuk menyerahkan surat permohonan pemeriksaan keuangan grup perusahaan Anda. Ding Li. Grup perusahaanmu itu, demi bisa melantai di bursa saham, begitu bukti pemalsuan keuangannya terkonfirmasi, dokumen terkait akan segera dilaporkan ke badan pengawas. Bersiaplah menanggung akibatnya. Cepat. Cepat telepon ibuku. Si Hao. Bang Si. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kak, pihak sponsor turnamen kita dan investor klubku, semuanya sudah menandatangani perjanjian. Kalau peserta final kali ini bukan dari klubku, aku harus balikin setengah dana sponsor dan investasi ke mereka. Kalau kamu menang lawan Trip, aku bukan cuma rugi piala dan hadiah uang, tapi juga seluruh sponsor dari grup Yin. Kalau itu beneran kejadian, aku bakal bangkrut. Kak, gimana kalau gini? Kakak tanda tangan kontrak sama aku, anggap saja kakak atlet klubku. Pura-puranya mewakili klubku buat tanding. Gini aja, Kak. Biaya pendaftarannya aku balikin ke kakak, lalu kau bilang si Hao. Masih ingat kata-kataku 20 tahun lalu? Dasar miskin tapi sok punya harga diri. Dikasih uang pun gak mau. Kau pikir cuma karena berhasil mengalahkanku, dan masuk tingkat nasional, kau pasti juara. Si Hao, jangan selalu merendahkan orang miskin. Aku makan roti polos pun bisa masuk final nasional. Tapi kau pakai uang pun gak bisa beli kemenangan. Apapun yang kau lakukan nanti, jangan kira uang bisa mengendalikan segalanya. Kak, ini semua memang salahku. Tapi kakak gak mungkin. Sudah lama gak makan roti begini, kan? Makanlah. Enak. Enak sudah lama gak makan. Gak ngangka rasanya masih agak manis. Si Hao. Soal aku gantiin kamu di final. Gak masalah. Benarkah? Tapi aku bakal bertarung mati-matian di final ini. Biarpun aku kalah, kau gak akan rugi apa-apa. Kalau aku menang. Kalau aku menang, hadiah uangnya gak usah kasih ke aku. Aku gak akan ambil sepeser pun, anggap saja demi masa lalu kita berdua. Mari kita akhiri semua ini dengan tuntas. Zi Hao. Tadi kau bilang soal mengembalikan uang pendaftaranku. Kau harus pegang omonganmu. Aku juga harus mengembalikannya pada orang-orang yang sudah membantuku. Beres, Kak. Kak. Ayahku pernah berpesan. Kesalahan tidak boleh menyeret orang tua. Bencana tidak boleh melibatkan anak istri. Sebenarnya waktu kau menelepon hari itu dan bilang, anakmu harus dirawat di rumah sakit, dan butuh biaya operasi. Sebenarnya aku. Soal itu aku paham. Bagaimanapun juga, kita berdua ini kan sudah bertahun-tahun di sekolah olahraga. Sebagai saudara seperguruan, makan malam nanti kita makan mantou bareng-bareng saja, ya? Lupa bawa sumpit. Kak.
Kalau aku tidak mengembalikan uang pendaftaran itu padamu, aku, Zhang Zihao, tidak pantas disebut manusia. Para hadirin sekalian, final kejuaraan tinju internasional Huihao akan resmi dimulai 10 menit lagi. Nah, pertama-tama, Mari kita wawancarai kedua petinju sebelum laga dimulai. Halo, Trip. Sebentar lagi kau akan berhadapan dengan petinju Tiongkok kami, untuk berduel. Saat ini, apa ada yang ingin kau sampaikan padanya? Aku tidak peduli siapa kau, tunggu saja sampai aku menghajarmu. Kau cuma seorang pecundang. Trip bilang kau itu cuma pecundang. Dia tidak peduli siapa kau. Nah, selanjutnya mari kita dengar suara hati Liu Yishu. Halo, Liu Yishu. Di momen ini, apa ada yang ingin kau katakan padanya? Selamat datang di Tiongkok. Ying Xiong, pertandingan ini bakal berat sekali. Kak kedua, kalau memang tidak kuat, jangan memaksakan diri. Jangan sampai setor nyawa konyol. Kak Liu, menang atau kalah, kau sudah membuktikan dirimu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kalian semua. Semangat. Ayah, operasiku sudah selesai dan berhasil. Nak, kamu hebat. Selesai tanding, ayah langsung ke rumah sakit jenguk kamu. Ayah semangat ya. Jangan lupa baca karangan tulisanku. Ya, ayahku adalah juara. Penulis, Liu Tao. Ayahku adalah juara. Dia sudah memenangkan 2 gelar juara. Satu waktu dia muda dulu pas main tinju. Dia dapat juara nasional. Waktu ibu masih hidup, dia bilang, ayah punya julukan waktu muda. Namanya si Hook kanan emas. Juara yang satunya lagi adalah juara pengantar pesanan terbanyak di tempat kerjanya. Si juara pengantar. Aku tanya sama ayah, naik turun tangga capek nggak? Dia menepuk kepalaku dan bilang, nggak capek kok. Nak, anggap saja ayah lagi latihan langkah tinju. Dulu dia pakai tinjunya untuk meraih mimpi. Sekarang dia pakai kedua tangannya untuk menopang keluarga kami. Walaupun ayah sekarang sudah tidak tinju lagi, tapi di dalam hatiku, dia selamanya adalah ksatria yang mengayunkan tinju di atas ring. Juga juara kurir yang paling cepat di jalanan. Setiap kali lihat dia naik motor listrik dan menghilang di persimpangan, rasanya aku ingin teriak kencang-kencang, lihat tuh, itu ayahku. Dia adalah juara. Hadirin sekalian, pertandingan perebutan gelar tinju internasional Huihao yang mendebarkan, duel puncak terakhir, resmi dimulai sekarang. Mulai. Ah. Kau tidak apa-apa. Gampang sekali. Ayo sini, bocah. Jadi Ark. Hem. Satu, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Tunggu. Ayo sini, nah, bangun, pukul aku, 3, 4, 5. Tidak mungkin. Oh.
Kakek, Paman Wang dan yang lain sedang panggilan video. Suruh ayah berhenti bertarung. Kawan, bagaimana kalau? Bagaimana kalau kita menyerah saja? Saudaraku, sudah cukup. Kau sudah bertarung 4 ronde, kau sudah membuktikan dirimu. Kita tidak malu kok. Dokter. Dokter. Nak, jangan bertarung lagi. Dengar tidak, ayahmu. Aku masih bisa bertarung. Hah. Siapa? Ayah, ayah, Ya. Ya. Ayah. 1, 2, 3, 4, 5. Enam. Terus kenapa? Ombak luas. Angin berhembus. Wangi bunga padi. 2. Tepian. Rumahku. Ada di. Apa-apaan ini? Kau bernyanyi. Kau gila ya? Terbiasa mendengar peluit perahu. Terbiasa melihat kapal. Ayah. Kenapa ayah menyenandungkan lagu ini? Waktu kamu masih kecil dulu. Begitu kamu mulai menangis, ayah selalu senandung lagu ini, lalu kamu pun tertidur. Sudah, jangan menangis saat ayah merindukanmu. Kau pasti akan teringat lagu ini. Ayahku. Dia adalah seorang juara. Hem. Hem. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Biar ku beritahu, aku adalah Liu Yixu dari Tiongkok. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delapan. Ya. Kita menemukan sang pembunuh. Sungguh tak bisa dipercaya, peserta kita dari Tiongkok, seorang kurir pengantar makanan berusia 45 tahun, Liu Yixu. Menggunakan tekad bajanya untuk mengalahkan lawan. Penonton di arena sudah bersorak gempita. Mari kita beri selamat kepada Liu Yixu, yang telah memenangkan kejuaraan Raja Tinju kali ini. Ayah hebat banget. Wah, ayah sungguh hebat.
Grup Yinsi di kota ini telah diselidiki atas kasus pemalsuan keuangan. Kasusnya sudah mulai diproses secara hukum. Rencana mereka untuk melantai di bursa saham luar negeri juga dinyatakan gagal. Ayah. Si Hao, kompetisi yang kau adakan kali ini sangat sukses. Ya. Aku hanya ingin membuktikan padamu kalau aku mampu. Ayah tahu kenapa aku datang menemuimu. Hadiah juara untuk Liu Yishu itu, biar ayah yang bayar. Ingat tidak, tahun lalu ayah pernah cerita padamu. Saat ayah sedang jalan santai di pinggir jalan, ayah terjatuh. Hampir saja ayah lewat. Ayah menonton pertandingan finalnya. Liu Yishu itu adalah penyelamat nyawa ayah. Apa, lihat tanda AED di belakang motorku. Aku pernah menyelamatkan nyawa orang saat sedang mengantar makanan. Pak Tua. Bapak sudah baik kan? Ambulans akan segera tiba, Bapak tenang saja. Aku pasti akan menjagamu sampai ke rumah sakit. Saat aku melihatnya bertinju dan mengenalinya, aku jadi teringat masa lalu saat kau bertarung dengannya. Masih berani kau bahas soal tinju di depanku? Kupatahkan dulu tanganmu. Yah, dulu itu harusnya aku bersikap bagaimana? Selamat atas pembukaannya. Kakek guru, kau bisa mengalahkan Trip. Kenapa kau harus bertarung melawanku, Kitian? Karena